Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kami dari kelompok 5 yang akan membahas terkait mengenai manajemen profil risiko pada lembaga pendidikan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen risiko pada lembaga pendidikan. Manajemen risiko pada lembaga pendidikan ialah proses terencana untuk mengenali, memetakan, dan menangani berbagai potensi masalah yang dapat menghambat kegiatan belajar mengajar atau merusak reputasi sekolah. Intinya, ini adalah cara sekolah untuk sedia payung sebelum hujan, untuk memastikan keamanan siswa, kualitas pendidikan, dan kelangsungan operasional lembaga tetap terjaga dari gangguan yang tidak terduga seperti kecelakaan, kerugian finansial, hingga pelanggaran regulasi. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya ialah fondasi dan kerangka kerja risiko. Terdapat 3. Yang pertama ialah kepemimpinan dan komitmen. Kepala sekolah atau rektor harus menetapkan kebijakan tertulis bahwa manajemen risiko ialah bagian dari budaya kerja, bukan beban tambahan. Kemudian integrasi. Risiko harus dikaitkan dengan rencana strategis sekolah. Misalnya, jika targetnya ialah peningkatan akreditasi, maka risikonya adalah kegagalan pemenuhan dokumen standar. Dan yang terakhir ialah penetapan konteks internal, SDM, guru, staf, sarana dan prasarana, keuangan, dan kurikulum. Ada eksternal, ialah perubahan regulasi Kemendikbud, persaingan antar lembaga, hingga kondisi ekonomi wali murid. Selanjutnya ialah identifikasi risiko. Di tahap ini kita memetakan apa yang bisa terjadi, di mana dan mengapa. Dalam lembaga pendidikan, risiko biasanya dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ialah operasional, kecelakaan siswa di area sekolah, kerusakan laboratorium, atau kebocoran soal ujian. Dan yang kedua, finansial, penurunan jumlah pendaftaran siswa baru atau tunggakan SPP yang tinggi. 3. Reputasi, kasus perundungan bullying yang viral atau rendahnya tingkat kelulusan. Yang keempat, kepatuhan, pelanggaran standar kurikulum atau masalah perizinan bangunan atau operasional. Dan yang terakhir ialah strategis, kurikulum yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri dunia kerja. Selanjutnya kita masuk pada analisis risiko dan evaluasi risiko. Analisis risiko dalam lembaga pendidikan dilakukan dengan mengukur seberapa sering suatu masalah mungkin terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap keberlangsungan sekolah. Misalnya, masalah keselamatan siswa atau kegagalan akreditasi dianalisis sebagai risiko berat karena dapat menghentikan operasional lembaga, sementara masalah administratif harian mungkin dinilai lebih ringan. Kemudian evaluasi risiko. Tahap evaluasi dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan kemampuan dan sumber daya sekolah. Masalah yang masuk kategori kritis seperti ancaman finansial atau kasus hukum harus segera ditindaklanjuti oleh pimpinan melalui kebijakan nyata. Evaluasi ini membantu lembaga untuk tidak hanya sekedar mendata masalah, tetapi secara cerdas memutuskan risiko mana yang harus segera diatasi, mana yang bisa ditoleransi, dan mana yang perlu dialihkan agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Baik, hanya itu yang dapat kami paparkan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.